Narasi-narasi terkait sosok dalang di balik insiden gerakan 30 September alias G30S selalu hangat diperbincangkan tiap tahunnya. Bahkan, insiden itu masih jadi perdebatan setelah hampir 6 dekade berjalan sejak tahun 1965. Di balik tirai sejarah yang tertulis, ada sesuatu yang tak pernah diceritakan. Sebuah kedekatan antara dua tokoh yang seharusnya berseberangan. Siapa sangka, Soeharto dan Letkol Untung bukan musuh tapi sahabat seperjuangan. Malam 30 September 1965 bukan hanya tragedi, tapi mungkin panggung sandiwara terbesar sejarah Indonesia. Apakah ini kudeta atau sebuah skenario yang sudah ditulis jauh sebelum darah tumpah? Indonesia tahun 1965. Sebuah negara yang berdiri di persimpangan sejarah. Rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ketegangan antara militer dan PKI mencapai puncaknya. Politik memanas, dan kekuasaan mulai goyah. Bung Karno sudah mulai lemah, dan kekosongan kekuasaan mengintai di setiap sudut istana. Siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Badai besar sedang mendekat, dan tak seorang pun tahu siapa yang akan selamat. Letkol Untung, nama yang terukir dalam sejarah kelam. Perwira Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden yang paling dipercaya. Ia dikenal setia pada Soekarno, seorang prajurit yang tak pernah mempertanyakan perintah. Namun, ada rumor kedekatannya dengan Soeharto sejak masa revolusi. Mereka sama-sama pernah bertugas di Yogyakarta. Jejak-jejak masa lalu yang menghubungkan dua takdir. Apakah hanya kebetulan, atau ada tali tak terlihat yang mengikat mereka? Don't find laser recruitsen. Sespedang, it's a span. Soeharto, pria yang memilih diam ketika badai mengamuk. Mata tajam yang menyimpan 1000 rahasia. Malam saat G30S meletus, Soeharto justru tidak menjadi target penculikan. Padahal ia salah satu tokoh militer penting. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada peringatan. Apakah karena ia tidak dianggap ancaman? Atau karena ia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan? Seorang dalang sejati tidak pernah berdiri di panggung. Ia menggerakkan wayang dari balik layar. Dan yang getis pun tepat tiba, ia unlangediving kegelapan. Teori menyebutkan bahwa G30S adalah operasi gagal yang dimanfaatkan Soeharto. Tapi teori lain lebih gila. Apakah Soeharto sebenarnya membantu merancang aksi ini diam-diam? Pertemuan rahasia yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Letkol Untung bisa saja pion atau rekan yang dikhianati. Bukti-bukti kecil seperti komunikasi yang aneh, gerak pasukan yang terlalu teratur untuk sebuah kudeta spontan, hingga arah propaganda Orde Baru yang terlalu cepat dan terorganisir. Sebuah jaring yang ditenun dengan kesabaran, dengan sang laba-laba menunggu di pusatnya. Satu gerakan kecil dan seluruh gunung runtuh, tapi siapa wajah di balik topeng, mungkin tak akan pernah kita ketahui. Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi suara para korban masih berbisik di antara pepohonan, di aliran sungai, di sunyi malam yang panjang. Soeharto dan Letkol Untung, dua nama yang dipisahkan oleh propaganda, tapi mungkin disatukan oleh masa lalu yang sama. Kita hanya bisa bertanya dan mendengarkan suara zaman. Kebenaran mungkin seperti bintang jatuh, terlihat sekilas lalu menghilang dalam kegelapan abadi. Dan kita hanya saksi bisu dari drama yang tak pernah berakhir. Narasi-narasi terkait sosok dalang di balik insiden gerakan 30 September alias G30S selalu hangat diperbincangkan tiap tahunnya. Bahkan, insiden itu masih jadi perdebatan setelah hampir 6 dekade berjalan sejak tahun 1965. Selama ini, narasi yang terbangun mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dalang di balik insiden tersebut. PKI pun kemudian ditumpas oleh TNI Angkatan Darat oleh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat alias Kostrad di bawah pimpinan Soeharto sebagai Panglima. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah teori lain yang dikemukakan oleh sejarawan. Lantas, siapa saja sosok yang diduga menjadi dalang sebenarnya dari insiden tersebut? Teori pertama menyebutkan bahwa Soeharto merupakan tokoh kunci yang berada di balik insiden G30S.
Beberapa tahun ke belakang sebelum insiden terjadi, terdapat sentimen negatif antara TNI dengan PKI akibat perbedaan ideologi dan persaingan mendapatkan kekuasaan. Pada saat terjadinya insiden G30S, Soeharto merupakan seorang mayor jenderal atau Maijen dengan jabatan Panglima Kostrad. Meski dipandang sebagai petinggi TNI penting, namun Soeharto seolah dilewatkan alias tak masuk dalam daftar target para pelaku G30S. Sejarawan W.F. Wertheim menduga Soeharto berada di pihak yang berkomplot akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan TNI Angkatan Darat yang tak bisa menjawab tantangan PKI. Untuk itulah Soeharto akhirnya menggunakan G30S sebagai sarana yang melibatkan PKI untuk memberikan dalih pada TNI Angkatan Darat supaya bisa menindak partai tersebut. Dalam teori ini, Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, disebut-sebut sebagai pembantu Soeharto yang disusupkan ke PKI. Teori ini pun didukung oleh kesaksian Kolonel Abdul Latif yang menyebut bahwa Soeharto sebenarnya tahu soal rencana G30S. Namun, Soeharto yang mengetahui rencana tersebut diam dan tak bertindak apa-apa. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Melalui G30S, para petinggi TNI Angkatan Darat yang mengecewakan Soeharto dan PKI yang menjadi musuh TNI Angkatan Darat pun bisa ditumpas sekaligus. Teori kedua menyebutkan Soekarno sebagai sosok di balik terjadinya insiden G30S. Teori tersebut tertuang dalam buku The End of Soekarno buatan Anthony Dake. Dake meyakini melalui G30S, Soekarno ingin melenyapkan para petinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi oposisi dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Soekarno saat itu memiliki kecenderungan pada Uni Soviet yang berhaluan komunisme sekaligus memiliki kedekatan dengan PKI. Teori ketiga yang diungkapkan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson menyebutkan bahwa CIA merupakan dalang sebenarnya di balik insiden G30S. Dalam teori ini, CIA atau pemerintah Amerika Serikat disebut-sebut bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Pasalnya, Amerika saat itu tak ingin komunisme di Vietnam menjamur hingga Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis komunisme. Untuk itulah, Amerika Serikat kemudian diduga menggunakan G30S sebagai sarana untuk menggulingkan Soekarno yang condong ke arah Uni Soviet dan anti-Barat. Hampir sama dengan teori ketiga, Victor M. Fick menyebut bahwa dalang di balik G30S tak hanya Amerika Serikat sendiri, namun turut menggandeng Inggris sebagai sekutu. Hal itu Victor sampaikan dalam buku Kudeta.